Alhamdulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma zidna ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Amma ba'du. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah puji syukur kita aturkan kehadirat Allah atas limpahan nikmat yang kita terima, nikmat iman tentunya, Islam juga yang harus kita rawat dengan takwa, dan takwa yang terbaik adalah dengan ilmu. Dan di antara bentuk ketakwaan seorang hamba adalah menjalankan sholat secara berjamaah, dan agar sholat dengan menjadi sholat yang baik maka harus sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Nanti setelah sesuai dengan sunnah Nabi harus khusyuk. Apa itu khusyuk? Nanti setelah selesai ini. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masih dalam rangkaian membahas fikih salat. Maka tasawuf awal sampun nggih, kita sampai di bangkit dari tasawuf awal. Jadi setelah duduk tasawuf awal terus ngadeg. Yang pertama tentang tata cara naiknya, disebutkan dari Malik bin Huwairis radhiyallahu anhu, hadis riwayat Imam Bukhari. Beliau berkata, Kana idza kana fi witri min salati, apabila Nabi SAW berada pada rakaat ganjil dalam salatnya, tadi dari 2 menuju 3, lam yanhad hatta yastawi jalisan. Beliau tidak langsung berdiri sampai beliau duduk tegak dulu. Jadi buatan langsung, jadi setelah selesai innaka hamidum majid atau selesai sholawat Allahumma sholli ala asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, kan kemarin itu bacaan minimal itu toh tasawuf awal. Atau ada juga yang sampai innaka hamidum majid, begitu sudah selesai. Nah maka beliau duduk sebentar ini buatan terus semenit atau buatan paling kita detik. Nah baru kemudian berdiri, dan ini menunjukkan bahasanya beliau posisi duduk tasawuf awalnya itu dengan tenang, itu yang sering kita sebut tumanina. Dan ketika mau berdiri juga tenang, bukan kesusu, bukan kemrungsung, dan tidak langsung loncat, melainkan duduk sebentar. Nah waktu berdiri disebutkan dalam riwayat Abu Qatadah, hadis Hasan dari Abu Dawud. Beliau berkata, karena idza nahadha fi rak'ataini i'tamada 'alal ard. Apabila beliau bangkit dari tasawuf awal menuju rakaat yang ketiga, beliau i'tamada, bertumpu, 'alal ard, pada tanah. Berarti nopo, tangannya nebak gitu. Kan enten biaya niku nek ajeng ngatak mungkin bakal jadi pamit. Itu sudah selesai, misalnya sampai satu la ilaha illallah wa satu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, sampai situ langsung. Nah itu saudara. Berdasarkan hadis itu tadi, maka dia ditebak. Artinya kalau dengan mengamalkan ini, ini berarti lebih mendekati kepada sunnah. Nah kemudian wakana yukabbiru hina yanhadu minar ruku', dan ketika beliau berdiri dari duduk di antara dari tasawuf awal menuju berdiri, beliau bertakbir Allahu Akbar. Lalu bagaimana tata cara takbirnya? Summa nahadu summa sana'a fi raka'atas tsaniyah mislu dzalik. Kemudian beliau SAW bangkit, kemudian melakukan rakaat kedua seperti rakaat pertama. Hatta idza qama min as-sajdataini, ketika sudah selesai dari 2 kali sujud, berarti rakaat 2 sudah selesai. Kabbara, beliau bertakbir Allahu Akbar, wa rafa'a yadayhi hatta yuhadi biha mangkibai. Maka waktu bertakbir ngangkat itu, maka Nabi mengangkat tangannya sampai setara bahunya, kama shola'a hina ftataha shalah, sebagaimana dilakukan ketika membuka sholat, yaitu takbiratul ihram. Berarti bisa begini. Berarti ngadeg
ketika rakaat 2 ketiga niku takbir itu tangannya diangkat. Tapi ketika berdiri di rakaat 1 ya, 1 menuju 2 itu mboten. Tapi 2 menuju 3 diangkat. Nanti 3 menuju 4 mboten. Dan nanti yang terakhir juga enggak. Paham kan maksudnya? Pak. Jadi nek rakaat 1, misalnya itu sujud rakaat 1 gitu. Misal jangan ada Allahu Akbar, ngoten itu 1. Terus misalnya ini 2 berarti kan tasawuf awal. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, misalnya sampai situ ya enggak apa-apa. Allahu Akbar. Ya, pun kita tahu itu. Nanti nek 2 ketiga ini 2 ketiga, nek 3 keempat itu mboten diangkat. Kemudian nek bingung angkat deh, ampun mental mawon. Kemudian setelah selesai membaca tasyahud, Nabi SAW tidak langsung berdiri, tata cara bangkit dari tasyahud awal. Setelah selesai baca tasyahud, Nabi tidak langsung berdiri, tapi duduk dulu sebentar dan bangkit bertemu pada 2 tangan dan takbir. Itu resumenya. Nah, khilaf ulamanya, ulama Syafi'iyah dan Hanabilah berpendapat bangkit dari tasyahud awal dilakukan dengan bertumpu pada kedua tangan. Ini lebih sesuai dengan riwayat yang ada. Jadi ini lebih mendekati sunnah. Ulama Malikiyah tidak mewajibkan bertumpu pada tangan, boleh langsung berdiri. Jadi mboten lebak ya, enggak apa-apa. Tetap sah salatnya. Cuman tadi lebih mendekati sunnah nek dengan nganggo nebak. Nah, ulama Hanafiyah menganggap bangkit dari tasyahud awal cukup dengan takbir tanpa harus duduk istirahat. Jadi ini berarti bisa nek dalil, tapi tetap aja ada ulama yang berbeda. Maka ulama yang mendekati dalil yang benar itulah yang insya Allah mendekati kebenaran. Ini tidak kita ngelak-elak ulama yang terbuatan, karena ulama itu sampai pada titik-titik itu tuh mereka punya ilmu dan kemudian beristihad gitu ya. Nah, ketika kita bisa menggabungkan beberapa kitab, lalu kemudian kita lihat ternyata sunnah itu sing nebak, ya sudah, berarti yang mendekati kebenaran ulama yang menyatakan ada nebak tadi itu. Nah, kemudian Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita masuk ke rakaat 3. Nah, begitu sudah rakaat 3, jenengan pun ngadeg niku. Nah, maka di sini disebutkan di rakaat 3 Nabi hanya membaca Al-Fatihah saja tanpa menambah surat lain. Jadi rakaat 3, 4 itu hukum asalnya yang wajib Al-Fatihah tok, suratnya tidak usah. Baik jenengan sebagai imam atau sebagai makmum. Dari Abu Qatadah radhiyallahu anhu, dia berkata dengan hadis riwayat Imam Muslim sahih, wa kana yaqra'u fil awwalayaini fil ulayain dan bahwasanya beliau pada 2 rakaat yang pertama min sholatil zuhri bi Fatihatil kitab, pada sholat zuhur beliau membaca Al-Fatihah dua-duanya, wa surataini fi rakaatain, dan membaca 2 surat pada 2 rakaatnya, al-akhirina bi Fatihatil kitab, dan yang 2 terakhir cuma Fatihah saja. Jadi sholat zuhur pada 2 rakaat pertama Al-Fatihah dan surat, rakaat yang terakhirnya Al-Fatihah saja. Nah, tapi ada hadis yang lain, riwayat Muslim juga, yang membolehkan baca surat. Jadi tidak apa ya istilahnya, tidak kudu Fatihah tok itu, tidak, ada tambahan suratnya boleh. Diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri bahasanya Nabi SAW kana yaqra'u fi sholati dhuhri fi raka'atain al-awwalayain fi kulli raka'atin qadra salasina ayah. Niki jenengan pengen niru sunnah Nabi. Beliau sholat zuhur pada 2 rakaat yang pertama itu setelah Al-Fatihah baca surat yang mana satu suratnya itu kira-kira dawane niku 30 ayat. 30 ayat itu surat Al-Mulk kabeh gitu. Wa fil akhirain, dan pada 2 yang terakhir qadra khamsa asara ayat, itu setara dengan 15 ayat setengah. Kemudian au qala nisfu dzalik, atau setengahnya, wa fil asr, dan pada sholat asar fi rakaatain al awwalayain
pada yang pertama fi kulli rakaatin qadra qiraati khamsa asra ayat wa hiyal akharina qadra nisfu dzalik. Dan pada dua terakhirnya itu adalah setengah dari itu, yaitu 7 sekitar 7 ayat. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini dipahami oleh sebagian ulama nek Al-Fatihah tok berarti ora selama itu, berarti ada tambahannya. Makanya di rakaat 1 2 itu 30 ayat dhuwur ya. Nanti 3 4 itu 15 ayat, berarti ada Al-Fatihah, ada ayat lain gitu. Karena Al-Fatihah tok enggak selama itu gitu. Nah, nanti di asar rakaat 1 2 15 ayat, rakaat 3 4 itu setengahnya, berarti sekitar 7 atau 8 ayat. Baru itu Al-Fatihah tok mungkin. Gitu. Makanya Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, akhirnya muncul perbedaan pendapat. Imam Syafi'i dan Hanafi, dia berpendapat rakaat 3 cukup dengan Al-Fatihah, tidak ada tambahan surat. Imam Malik sama, baca Al-Fatihah saja di rakaat 3 dan 4. Nah, Imam Abu Hanifah disunahkan baca Al-Fatihah ditambah sedikit ayat. Tapi pendapat yang lebih kuat sesuai sunnah adalah Al-Fatihah saja. Artinya gitu. Hukum asalnya 1 2 itu Al-Fatihah kali surat, 3 4 Al-Fatihah tok. Kok kemudian misal lebih imami suara pintunya ruku lebih imami rakaat 3 griek berlawaknya buka. Jadi asumsinya lawan buka berarti ada orang masuk, bukan orang metu gitu. Karena di sholat logikanya imam itu berarti orangnya masuk, bukan medal. Oh, berarti ada yang lagi mlebu. Nah, ben orang ketinggalan alias masbuk dadak ngijoli, maka ditambahi bacaan surat ben rodok dawa, maka itu tidak apa-apa. Ini contoh. Oke. Atau misalnya dengan makmuman ten dalem, terus putrane enten lebih dugi melu gitu. Ketok lho, mak lebat to oleh lawake rada ning arep. Nah, dengan langsung rukuk bukan bocahnya kekurangan. Mungkin langsung rukuk mungkin tidak bocahnya kekurangan rakaat. Nah, terus dengan tambahi bacaan surat tidak apa-apa. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, menjadi penyempurna rakaat pertama dan kedua ya adalah dengan rakaat yang ketiga. Sehingga ringkasnya ya, pada rakaat 1 2 itu hanya membaca Al-Fatihah, sehingga sholat tidak memberatkan umat kalau memang apa istilahnya, kalau memang umatnya kadang naik kesuwen protes, imamnya diprotes gitu. Kemudian memberi variasi bahwasanya awal sholat lebih panjang, akhir sholat lebih ringan. Dan logika atau pikiran orang tuh tambah buri, tambah cepet kita rapuh gitu. Nah, maka urutannya sebenarnya ketika dengan imami khususnya dan munfarid juga sama sholat sendiri. Bahwasanya di rakaat pertama itu, yang pertama itu dengan yang baca surat harus lebih panjang daripada yang kedua. Jadi umpama ya rakaat pertama bacanya Al-Qari'ah, nah rakaat yang kedua ya qul itu qul ahad boleh, qul a'udzu birabbinas, surat-surat qul niku atau surat yang pendek lagi tidak apa-apa. Tapi bukan berarti nek jenengan yang pertama itu pendek, yang kedua panjang terus sholatnya jadi salah batal ngoten nggih mboten. Cuman secara sunnahnya itu loh. Jadi panjang lebih pendek terus Al-Fatihah tok. Nah, jadi niku sing makmum niku mesti seneng. Wah, ini ki nyenengke. Tapi nek yang pertama ini atau ini akal kausar, terus yang kedua rotok dawa, terus baru yang ketiga tambah dawa, sepapat tambah dawa, ya ini makmum protes. Mobil khusus ini nek sholat jamaah, tapi nek sholat dengan piyambak tahajud, nah terserah dengan sak penake sak longgare. Pun niku rumiyin, insyaallah nanti kita lanjutkan di duduk tahiyat akhir. Jadi 3 niku caranya sama dengan 1 2. Cara sholatnya niku Allahu Akbar, terus Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, kemudian Al-Fatihah. Nanti dalam madhab Syafi'iyah dengan ta'awudz rumiyin boleh, kemudian Bismillah, kemudian Al-Fatihah. Nah, nek ngangge surat nggih monggo, ndak nggih langsung ruku.
Cuman mau sholat jahar maupun sholat sir, rakaat 3 dan keempat niku mesti bacaane napa? Sir. Jahar niku banter, sir niku alon. Berarti walaupun niku sholat maghrib, sholat isya atau sholat apa? Sing rakaatnya di atas 2 niku maghrib wal isya niku rakaat 3 dan 4 niku tetap gak boleh banter. Pun yang mananya? Monggo, gak ada. Monggo Bu, pripun? Kirian. Mengkodok sholat, nggih, dijoli sholat. Pripun? Oh, kejadiannya, oh jenengan, nggih, pripun? Nggih. Terus kemudian ibu itu mengkodok asar. Dalam mengkodoknya itu hanya 2 rakaat apa semua? Kok mengkodok niku sesuatu yang ditinggalkan diijoli. Nah, niku kan oh jamak, sanes kodok berarti. Kodok niku istilah untuk meninggalkan sesuatu terus dijoli, dibayar. Nah, ketika dijamak, maka jamak, kalau bahasanya jamak, maka utuh rakaatnya. Tapi kalau bahasanya jamak kosor, berarti dikumpulke terus dikelongi. Yang 4 jadi 2, yang 3 tetap 3. Nah, dalam konteks jenengan kan dalamnya mriki terus tentang mangu. Nah, apakah jamak tok atau jamak kosor? Maka kembali kepada uruf niku pemahaman umum masyarakat. Nek king mriki dugi mangu niku masuk safar napa mboten? Nah, kalau masyarakat mriki berpendapat kuwi safar gitu kan. Nah, maka boleh dikosor. Nah, terus ada juga yang kemudian wah masyarakat itu bingung ditekoki, aku dhewe ya bingung gitu. Nah, nanti ada ulama yang berpendapat minimal 80 kilo. 80 kilo. Artinya nek mriki dugi mangun mboten enten 80 kilo nggih. Nah, pramila itu saene dijamak mawon mboten dikosor. Nah, langsung wis kedadian piye Mas Ipun tinggi sing tinggi jengben mawon. Dadi jengben ampun dikosor, dijamak mawon. Dijamak tegese sholat zuhur sekawan, lajeng sholat malih asar sekawan. Niku nek mriki dugi Taman. Tapi nek jenengan mriki dugi Yogya, niku jane dereng enten 80 kilo, tapi masyarakat itu sudah berpendapat nek mriki dugi niku safar. Pramila saged dikosor. Atau mriki dugi Semarang. Nah, niku masyarakat urufnya, pendapat masyarakat itu sudah menyatakan itu bisa dikosor. Tur ya senan delalah mriki mriku niku nggih meh 100 kilo dadi nggih masuk niku. Ngaten nggih. Jadi amane minimal 80 kilo. Semoga nah, itu bahasa yang masalah diteraskan sama tidak. nggih. Ya kan zuhur sama asar tidak diteraskan. Nggih. Mungkin ada keterangannya. Karena saya bandingkan dengan zuhur asar kalau kita sholat Jumat, walaupun siang kok diteraskan. Oh, nggih. Nah, mungkin itu Ya. yang pertama. Yang pertama. Nah, yang kedua saat tasawuf Saat no berduduk tasahud, nggih. ya itu mungkin ada masalah kesehatan atau apa terlalu bermulut juga usia berlanjut duduk itu sudah susah. Jadi karena duduk tasawuf itu ada bacaan tambahan. Walah. Ya kalau sholatnya begitu apakah tetap ikuti sholat yang wajar atau duduk dengan kursi? Oh iya. Yang pertama terkait dengan kenapa sholat Jumat kok berbeda dengan sholat duhur dan asar. Dalam hal bacaan kenapa kok banter? Kalau ditanya kenapa saya tidak tahu. Yang jelas itu syariatnya memang seperti itu. Artinya contoh Nabi memang seperti itu terkait dengan Jumat, bacaannya banter, ada khutbahnya juga cuma 2 rakaat gitu kan. Nah, ditanya kenapa saya tidak tahu. Kenapa kok beda? Saya tidak tahu. Nah, maka yang saya tahu cuma sallu kama ra'aitumuni usolli. Karena sholat ini adalah ibadah ritual, maka ikutlah yang tak contohkan. Nah, dalam hal ini memang faktanya, nyatanya duhur asar dengan sholat Jumat itu memang beda. Yang 2
kedua yaitu zuhur asar niku mboten dibanterkan, yang Jumat niku dibanterkan. Nah, ini pertanyaannya kenapa? Saya tidak tahu. Nah, kemudian yang kedua, ketika dalam gerakan sholat kita kesusahan untuk bergerak, benar-benar susah, tidak bisa, gitu. Maka kita boleh menggunakan gerakan yang kita bisa, tapi disarankan nek bisa waktu pertama niku takbiratul ihram niku posisinya berdiri pas pertama itu Allahu Akbar. Nah terus nek misal bener-bener tidak sanggup berdiri, ya, maka paling betul pas takbir itu terus habis itu duduk. Nah sisanya duduk semua dengan catatan bener-bener nek tidak bisa. Tapi nek bisa walaupun ada rodok kelaran tadi, maka sebaiknya tetap menggunakan gerakan yang standar, gitu. Menggunakan gerakan yang standar ini khusus untuk sholat wajib. Tapi nek sholatnya sholat sunnah, misal sholat tahajud, dengan tahajud gitu kan, jangankan sakit, dengan sehat saja, buatan sakit, itu dari awal dengan duduk itu boleh, karena sholat sunnah. Jadi misalnya dengan temomah, misal ngapun temomah mungkin sholatnya kurang nyaman, pengen nyaman termasjid, misal dalam ini buatan dikunci, misal dengan meriki jam 2 atau setengah 3 terus mati posisi lampu. Nah dengan yang di kursi ini di tepi kiblat, udah langsung sambil duduk Allahu Akbar. Itu boleh dari awal sampai akhir, baik dengan sehat maupun dengan sakit. Sehingga kalau sholatnya wajib, kalau memang masih bisa gerakan yang sempurna, itu jauh lebih baik walaupun rodok kelaran. Tapi nek benar-benar nggak bisa dan sakitnya benar-benar teramat sakit, maka ittaqullah mastata'tum, sholatlah semampu panjenengan semua. Maten Bapak. Nggih. Pak Jalu nggih. Nggih, monggo pripun? Dari asal kawat. Nggih. Itu kan Pak. Nggih. Itu ada yang dibuka napa digegem. Nah niku kula dereng ngertos jawabane. Nggih, di PR kula. Nggih. Jadi enggak selalu saya bisa jawab. Enten mulai? Benar? Betul. Mulai. Napa? Kalau bermakmum atas makmum. Nggih, pripun? itu kadang-kadang misal imamnya Allah belum sampai posisi sempurna. Nggih. Kadang-kadang ada yang Mendahului, nggih. Dalam hadis Nabi SAW mengatakan innama ju'ilal imamu liutama. Imam itu dijadikan untuk diikuti. Nah namanya diikuti berarti buatan itu dibalap. Sedangnya melu itu berarti yang gurine kan gitu. Mas melu neng kita neng ngarep dhewe gitu. Kowe iki bener ngomongnya melu neng ngarep kuwi piye? Melu neng buriku. Neng ngarep kok aku mengko nganan kowe kan ngerti gitu. Nah maka niki yang paling gampilnya, paling gampangnya ketika jenengan pengen sempurna dalam bermakmum. Faktanya nek imam niku nggih namung satu toh. Aku mau kayak jadi makmumnya kaya, aku tak jadi imam nih sebelahnya kan ya iso gitu kan. Faktanya ketika jenengan memang datang dan sudah ada imam kan jenengan tinggal derek gitu kan. Maka biar sempurna menjadi makmum, jenengan ketika mau menggerakkan gerakan jenengan sebagai makmum, maka pastikan menunggu apa-apa dari imam sempurna, yaitu apa? Ketika dia sudah mengucapkan Allahu Akbar, nah ini loh, begitu sudah bar, ini berarti ini pun tondon, jangan mulai menggerakkan. Jangan kemudian lagi Allah sebenarnya pun ngadep bisikin, atau sami Allah liman hamidah, dah, nah sampai dah lagi dengan nawa ngetoke. Nah itu insya Allah dengan sebagai makmum sempurna untuk mengikuti imam. Itu yang terbaik, bukan kemudian DCI. Lah aku orang DCI, neng keri ini kesuwen itu nggak keliru. Jadi misal imamnya ruko, kontraku bacaan ruko, subhana rabbiyal adzim wa bihamdihi subhana sami Allah liman hamidah. Kontraku niku kudune tidak akan ada. Wah, pusing. Aku mulai saiki, wah aku bocoran aku sholat itu orang ping 3 ya, ping 15.
imamnya sudah sujud jenengan lembean, nah niku ngeri banget niku nggih mboten angsal nggih. Jadi patokane niku sami Allahu liman hamidah atau Allahu akbar niku lho. Ketika jenengan ngikuti niku, buat jenengan nembe angsal setunggal napa kalih ya tetep ketut ya tetep ngoyak gitu nggih. Dengan catatan imame wacanane bener nggih. Kayak tadi mau sing Allah sami Allah niku wis tak bener meneh imame nggih. Jadi pramila apunten baiknya masjid niku memang didiskusikan, dimusyawarahkan ya, siapa yang sudah belajar ini dengan kiri kan sudah belajar semua, maka niku disepakati terus imam ya, dengan catatan ampun keseso gitu. Dibaca minimal bacaannya 3 niku jauh pun aman. Nah, karena tidak terlalu kesusu maka makmum ngikutinya enak gitu. Jadi jangan sampai sing sinau jenengan sing dadi imam sing ora tau sinau akhirnya ngebuat gitu. Kok ngene akhir batin. Terus diajari kan ra ngene. Batin tok. Wonten malih? Nggih, monggo Ibu pripun? Oke, terus pas keduanya atau kedairan enggak? Ya ini kalau jawab ya, kalau pun nangkap pertanyaan. Ini sujud kedua, kedairan enggak? Ini jelas 14 orang tahu. Nah, 14. Maka mang 14 ke, wonten sakbari lungguh, mang 14 ke, Al-Fatihah, rukuk, tidak sujud, iku nek 3 berarti kita sebut toh. Iki pamit contohnya 3 nggih. Sing nomor kali supaya dengan langsung ngadeg ketiga. Nah, terus ini udah sujud ketiga. Paham? Sujud ketiga rampung dengan tasahud akhir gitu. Nah, kemudian baca bacaan tasahud sampai inna hamidul majid, terus doa tambahannya. Begitu sudah selesai, kedayangan salam. Nah, ini kok ampun salam dan sujud mulai kali. Ini namanya sujud sahwi. Allahu Akbar. Subhana rabbiyal a'la bihamdi, subhana rabbiyal a'la bihamdi, subhana rabbiyal a'la bihamdi. Lega. Rabbi firli ya. Sujud mulai. Subhana rabbiyal a'la bihamdi, subhana rabbiyal a'la bihamdi, subhana rabbiyal a'la bihamdi. Nah, balik ke tasawuf akhir. Ajeng salam. Assalamualaikum. Niku cara kelambi bolong, niku cara nambale niku. Cara enten utang niku cara nyaure niku. Paham Bu? Nggih, pun. Terus dengan yang yakin ada rukun yang kelewat, caranya sujud sahwi ngoten niku. Nggih. Wonten malih? Nggih, pripun? Dia salam dulu baru sujud sahwi. Itu juga ada bisa. Jadi ada 2 metode sujud sahwi. Yang jenengan sebutkan juga tidak salah juga. Yang disebutkan Bapak ini tidak salah juga. Jadi salam dulu, assalamualaikum, sampai sujud sahwi itu ada juga yang seperti itu. Tidak apa-apa. Cuman biasanya yang umum yang ini. Ribut, wonten malih? Cekap. Halo. Nggih. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ngeten nggih. Jadi kalau pengawasan niku materinya segede, sisanya dengan menyampaikan apa yang menjadi problematika sehari-hari sehingga itu materi ini pun ganti dan di materi puasa dengan pun boten geger soal sholat gitu. Kadang pas pengawasan anteng begitu rampung ngene piye yo ngono piye yo udur-uduran niku klentu. Nah, maka harapan saya ngoten mungkin kita bahas puasa, nah banyak pertanyaan tentang puasa. Berarti kok sholat ra itu asal dan maksudnya tidak pas tanya pada momen kajiannya ini langsung nempel ngoten nih. Nah, tapi nek tanyanya di momen yang beda itu biasanya boten nempel ya. Nggih. Apabila perkataan yang bisa saya sampaikan mudah-mudahan bermanfaat, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wa'alaikum